pembelajaran di era industri atau industri 4.0 ini sering kita dengar. Nah, di sekarang sejak pandemi itu terjadi society. Kenapa dikatakan smart society? Karena adanya pandemi merubah pola hidup manusia yang biasanya menjadi offline. Itu semuanya sebabnya akhirnya mengalami perubahan yang begitu signifikan. Apakah dampaknya dari pendidikan? Dengan kehadirannya revolusi industri 4.0 dan 5.0, salah satunya adalah adanya inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi yang memudahkan siswa serta tanpa mengenal ruang dan waktu. Gimana dengan siswa? Pada abad 5.0 ini selalu digalakkan oleh pemerintah karakter, literasi, keterampilan. Selalu juga kita ajarkan pada siswa. Tadi kan ada Australia, ada STEM, Cina STEM, Indonesia ada STEM. Di sini adalah sosial tadi, bahwa semua pembelajaran dimulai dari kehidupan sehari-hari. Harus ada art, matematik, sosial. 4 poin ini harus ada. Pembelajaran memiliki 4 pilar: pendidikan karakter, keterampilan 4C, critical thinking 4C. CP-nya apa? Bagaimana? Nah, itu harus sesuai dengan fase anak. Jadi kita juga membuat jalan-jalannya. Tahap pertama adalah menentukan masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari, diintegrasikan ke mata pelajaran IPS. Jadi manfaatnya untuk apa? Berguna tidak? Nah, akhirnya sama ya. Masalah kitnya adalah stik es krim. Gunanya untuk apa? Oh, lampu tidur. Lampu tidurnya bisa digunakan. Jadi barang yang mau dibuat akhirnya berguna. Kaitkan dengan CP. CP yang saya temukan kemarin ketika lampu tidur itu di matematika. Anak akhirnya bisa menghitung luas, panjang, lebar dari stik es krim itu. Kalau mau bentuk segitiga berarti harus berapa untuk simetris. Nah, selain di matematika, artinya apa? Artinya ketika anak membentuk pola, maka di situ timbul sebuah seni dan kreativitas. Jadi kita buat hal sederhana yang dirasa anak mampu membuat dan itu memiliki nilai guna dan sesuai dengan CP yang ada di sekolah kita. Jadi jangan asal membuat tapi tanpa tahu CP-nya. Apakah CP-nya? Kalau ada saya teknologi, engineering, art, matematik, sosial, ini menjadi sebuah produk yang memiliki makna, nilai guna, menyelesaikan masalah, ada kreatif dan artistik. Terkadang kita bisa membuat robot. Nah, gunanya robot ini dibuat untuk apa? Jadi jangan hanya diambil teknologi sama engineeringnya. Kegunaannya apa? Design thinking itu apa? Pola pikir yang menggabungkan akal, perasaan, dan keterampilan untuk menciptakan sebuah solusi. Kan metode tersebut untuk merancang produk inovatif yang tidak hanya fungsional tapi juga estetik. Kita memiliki 5 poin yang harus digunakan: empatis, define, ide, prototype, dan test, atau disingkat menjadi EDI-protest. Nah, ini empatis akan muncul dari lingkungan sekitar kita. Kan kok gini ya, kok banyak sampah ya. Karena rasa empati itu akan muncul sebuah inovasi yang akhirnya memiliki gagasan kreatif memecahkan sebuah masalah. Ini gagasan, maka kita akan define, yaitu adalah menentukan karakteristik kebutuhannya, sehingga layak gagasan kreatif yang bisa muncul dari proses imajinasi atau penyempurnaan dari gagasan yang telah ada sebelumnya. Prototipe itu adalah sebuah bentuk. Jadi prototipe itu adalah ketika kita berimajinasi, kita bayangkan, wah sekarang mau bangun ini ide, maka kita membuat prototipe. Setelah ada bentuk, maka dieksekusi. Setelah jadi, dites menyala enggak atau berguna enggak, kurang apa. Jadi perlu adanya uji. Ini ada pertanyaan, apakah STEM dengan P5? Antara P5 dengan STEM ini berbedanya di mana? Kalau P5 itu lebih menekankan pada sebuah pembentukan karakter. Nah, sebenarnya P5 itu tidak hasil sebuah barang, adalah produk, ada hasil yang dibuat oleh siswa. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, apakah STEM ini sama dengan media pembelajaran? Mohon dijelaskan. Media pembelajaran dengan STEM itu hampir sama, tetapi berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Media pembelajaran itu kan yang membuat kita guru. Tetapi kalau STEM itu yang membuat harus siswanya.
dilakukan di mata pelajaran apa dan kapan bisa dilakukan STEAM ini? Oh iya. Jadi STEM ini karena dia juga terkait dengan beberapa mata pelajaran tentunya, dan kedua STEM ini karena berbasis proyek. Nah proyek, jadi dia tidak bisa dilaksanakan setiap pelajaran. Tidak, jadi kita di sekolah itu harus menyusun karena ini proyek. Jadi proyek STEM ini kalau mau diterapkan di sekolah, mau diambil kata, sudah diajari luas, sudah diajari rangkaian esai, maka kita buat STEM. Kenapa? Untuk menguji hasil pembelajaran kita untuk menjadikan sebuah program. Saya Wendy, berarti nilai dari hasil proyek STEAM ini nanti nilainya bisa dimasukkan ke nilai proyek siswa, misalnya mapelnya IPA, matematika, IPS, dan seni. Seperti itu Wendy ya? Iya. Nah itu bisa kita masukkan di nilai seni rupa, kan ada bentuk, terus matematikanya sesuai dengan CP yang kita ambil. Nah di situ kurang lebih gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini tadi kita sudah berdiskusi tentang sebuah inovasi pembelajaran STEAM. Nah, apabila ada salah-salah, saya